أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Berlomba-lombalah kamu
untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat 21, 22 dan 23. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma akhtim lana bil Islam, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil ihsan, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi'aunillah, bi'idnillah, birridha'illah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa beriman dan bertakwa dan menjadi pribadi yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang baik-baik dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang benar, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kita untuk seluruh saudara dan saudari kita,
kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur bil barakah wa bit taatil sihah wal afiyah wa husnul khatimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kita untuk seluruh saudara dan saudari kita, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100, surat Ghafir ayat 8 dan 9, dan surat Al-Hasr ayat 10. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Hadid ayat ke-21. Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya manusia itu bersegera dan berlomba-lomba mengerjakan amal soleh-solehah untuk dapat memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat surga di akhirat kelak yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Rasulnya, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan Rasul-Rasulnya. Semua yang dipersiapkan Allah bagi mereka adalah karunia, rahmat dan anugerah daripadanya. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dijelaskan sebagai berikut. Fakir miskin dari kalangan muhajirin mengeluh, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Orang-orang kaya telah membawa pergi pahala, derajat yang tinggi dan nikmat yang tiada hingga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, bertanya, apa itu? Fakir miskin muhajirin menjawab, mereka orang-orang kaya, salat sebagaimana kami salat, puasa sebagaimana kami puasa, tetapi mereka bersedekah sedangkan kami tidak. Mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak karena tidak mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, menjawab, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang apabila diamalkan niscaya kalian mendahului orang-orang yang sesudahmu, serta tidak ada seorang pun yang lebih mulia darimu kecuali seseorang yang mengerjakan amalan seperti amalan kalian, yakni membaca tasbih, takbir, tahmid 33 kali setelah selesai salat. Abu Salih perawi berkata, kemudian fakir miskin muhajirin itu kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, seraya berkata, saudara-saudara kita yang kaya
itu telah mendengar amalan yang kita kerjakan, lalu mereka mengamalkan apa yang kita amalkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, beliau bersabda, itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang ia kehendaki. Riwayat Imam Muslim dari Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayat ini ditutup dengan ketegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu amat luas pemberiannya dan besar karunia-Nya. Dia memberikan orang yang dikehendakinya apa saja menurut kehendaknya. Dilapangkan rizkinya di dunia, dianugerahi bermacam-macam nikmat, diberitahu di mana ia harus bersyukur, kemudian dibalas di akhirat dengan balasan yang menyenangkan, yaitu surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan dengan senantiasa beriman takwa dan senantiasa soleh dan solehah, diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini, siswa-siswi kita dan sahabat-sahabat guru di bumi, seluruh warga bumi ini senantiasa beriman takwa. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Surat Ghafir ayat 8 dan 9. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب العالمين. Ayat 22. Ayat ini menerangkan bahawa semua bencana dan malapetaka yang menimpa permukaan bumi seperti gempa bumi, banjir dan bencana alam yang lain, serta bencana yang menimpa manusia seperti kecelakaan, penyakit dan sebagainya, telah ditetapkan akan terjadi sebelumnya dan tertulis di Lauh Mahfuz. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Hal ini berarti tidak ada suatu pun yang terjadi di alam ini yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak tertulis di Lauh Mahfuz. Menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi itu adalah sangat mudah bagi Allah, karena Dia Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang telah ada maupun yang akan ada nanti, baik yang besar maupun yang kecil, yang tampak dan yang tidak tampak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat ini merupakan peringatan sebagian kaum muslimin yang masih percaya kepada tukang tenung, suka meminta sesuatu kepada kuburan yang dianggap keramat, menanyakan sesuatu yang akan terjadi kepada dukun dan sebagainya. Hendaklah mereka hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena Dialah yang menentukan segala sesuatu. Mempercayai adanya kekuatan-kekuatan gaib selain dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mempersyarikatkannya dengan makhluk ciptaannya, dan berarti tidak percaya kepada tauhid rububiyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita bersama-sama berhati-hati, senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perilaku kafir, dolim, fasik,
munafik dan musyrik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ayat 23. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua peristiwa itu ditetapkan sebelum terjadinya agar manusia bersabar menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 157. Cobaan Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya berupa kesengsaraan dan malapetaka, ada kalanya berupa kesenangan dan kegembiraan. Karena itu, janganlah terlalu bersedih hati menerima kesengsaraan dan malapetaka yang menimpa diri. Sebaliknya, jangan pula terlalu bersenang hati dan bergembira menerima sesuatu yang menyenangkan hati. Sikap yang paling baik ialah sabar dalam menerima bencana dan malapetaka yang menimpa, serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap menerima nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini bukan untuk melarang kaum muslimin bergembira dan bersedih hati, tetapi maksudnya ialah melarang kaum muslimin bergembira dan bersedih hati dengan berlebih-lebihan. Ikrimah berkata, tidak ada seorang pun melainkan ia dalam keadaan sedih dan gembira, tetapi hendaklah ia menjadikan kegembiraan itu sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesedihan itu sebagai tanda bersabar. Sungguh sangat mengagumkan kepribadian orang yang beriman takwa itu. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat diberi nikmat, dan dia bersabar pada saat dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita, siswa-siswi kita, Bapak Ibu wali murid di bumi, dan juga sahabat-sahabat guru di lembaga pendidikan Al-Falah dan seluruh kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar fi kulli hal. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah fi kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa orang-orang yang terlalu bergembira menerima sesuatu yang menyenangkan hatinya dan terlalu bersedih hati menerima bencana yang menimpanya adalah orang-orang yang pada dirinya terdapat tanda-tanda bakhil dan angkuh, seakan-akan ia hanya memikirkan kepentingan dirinya saja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dia tidak menyukai orang-orang yang mempunyai sifat bakhil dan angkuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat yang keji dan mungkar. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkokohkan Islam kita, iman kita, ihsan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat 28 namanya Al-Qasas ayat 77. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana
وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.